Dan pada satu titik, tiba-tiba semua orang berhenti. Polisi memberitahu bahwa baru saja terjadi. Mereka menyebutnya perampokan atau apalah. Dan mereka menutup museum itu. Ini adalah jenis perampokan di siang bolong yang tidak kamu duga sebelumnya. Sekelompok pencuri menyerang Louvre tepat di bawah hidung semua orang. 100 juta dolar perhiasan mahkota lenyap dalam hitungan menit. Dan sekarang video baru diduga menunjukkan para pencuri menuruni sisi museum itu. Direktur Louvre juga angkat bicara, mengakui kutipan, kegagalan yang mengerikan, dan bahkan menawarkan pengunduran dirinya. Channel selanjutnya, dan saya tahu akan dibaca dengan senang. Yang Brazil benar saja ada di sana. Seorang agen FBI yang menyaksikan semuanya terjadi di dalam museum. Was kami sudah membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Jenis perampokan seperti ini biasanya hanya ada di film seperti Ocean's 11, bukan di dunia nyata, apalagi di Louvre. Sekelompok pencuri entah bagaimana berhasil melakukan salah satu perampokan museum paling berani abad ini di siang bolong, mencuri permata mahkota Prancis senilai 100 juta dolar. Beberapa langkah dari Mona Lisa. Dan sekarang kita melihat rekaman baru yang luar biasa yang tampaknya menunjukkan pelarian mereka yang lambat. Secara harfiah menurunkan diri mereka di sisi Louvre dengan lift konstruksi tepat di depan para turis yang tidak curiga. Mereka ini tidak berlari atau bersembunyi. Namun itu bukan satu-satunya kejutan. Direktur Louvre sendiri sekarang mengakui adanya kegagalan keamanan besar. Tidak cukup kamera yang memantau bagian luar museum, bahkan dia pun menawarkan untuk mengundurkan diri atas apa yang dia sebut sebagai kegagalan yang mengerikan. Pada dasarnya kami tidak mendeteksi kedatangan para pencuri cukup awal. Ada beberapa kamera di sekitar perimeter tapi sudah tua. Kita kembali ke skema Paris karena kisah mengejutkan dunia seni ini semakin besar. Dan untuk pertama kalinya, kita mendengar dari seseorang yang benar-benar menyaksikan kejadian itu di dalam museum pagi itu. Sebelum mengundang tamu, saya ingin membahas bagaimana semua ini terjadi. Itu hari Minggu biasa di Paris, 19 Oktober, museum penuh sesak. Orang-orang sudah antre di bawah piramida kaca itu. Kamera dan kopi di tangan, siap melihat Mona Lisa. Tapi tanpa sepengetahuan para pengunjung, sekelompok 4 pencuri diam-diam sedang bersiap untuk melakukan perampokan besar. Sob Jawat Snow Prancis menceritakan, setengah 10 pagi, seberiskel keburu hentoknya di luar Galeri Apollo, tempat permata mahkota Prancis disimpan. Dengan menggunakan truk yang tampak seperti truk pengangkut barang. Mencoba memakai rompi reflektif, memasang kerucut lalu lintas, dan alat pengangkat konstruksi di belakang. Kelihatannya seperti kru pemeliharaan biasa, tapi sebenarnya bukan. Mereka menaikkan alat pengangkat itu ke jendela lantai 2. Mereka menggunakan pemotong cakram untuk memotong kaca, dan dalam hitungan menit mereka sudah berada di dalam. Alarm memang berbunyi, tapi tidak cukup cepat. The Director Louvre, Laurence Descartes, Cape Denis yang mengawasi sewa museum tersebut dipencalikin cakupan video penuh di sekitar bagian luarnya. Hal itu memungkinkan para pencuri masuk tanpa terdeteksi sampai semuanya sudah terlambat. Dan itu memberi para pencuri cukup waktu untuk melakukan apa yang disebut jaksa sebagai unit komando yang sangat terorganisir. Mereka menghancurkan kotak pajangan, mengambil 8 permata kerajaan, dan pada pukul 9.38 pagi, bersama sudah pergi. Turun lift, naik motor, lalu menghilang sebelum polisi datang. Dia mengambil dia beberapa benda tak ternilai harganya. Kalung zamrud dan anting-anting permaisuri Marie Louise, bros pita berlian, dan mahkota mutiara permaisuri Eugenie. Artinya karun semacam itu dulu pernah diberikan Napoleon sendiri kepada istrinya, kini lenyap di siang bolong. Maaf jika pengucapan bahasa Prancis dalam cerita ini kurang tepat. Sekarang hanya itu yang tersisa. Mahkota Kekaisaran Eugenie yang rusak dijatuhkan di dekat lokasi saat mereka melarikan diri. Dan sepertinya ini tidak bisa menjadi lebih tidak masuk akal lagi. Rekaman baru kini muncul yang diduga menunjukkan para perampok perlahan menurunkan diri dari Louvre menggunakan lift itu di hadapan para turis. Tapi itu bukan satu-satunya video baru yang menarik perhatian. Klip lain yang diperoleh oleh stasiun televisi Prancis BFM Televisi tampaknya menunjukkan seseorang di dalam galeri Apollo Louvre berdiri dengan rompi kuning cerah tepat di samping kotak pajangan kaca. Mungkin saat perampokan sedang terjadi. Videonya singkat dan goyah, tapi ini mungkin jadi tampilan pertama yang nyata dari perampokan itu.
Sementara itu, para penyelidik mungkin akhirnya mendapatkan terobosan besar pertama mereka. Polisi menemukan DNA di helm dan sarung tangan yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Sekarang mereka mengujinya agar bisa mendapat kecocokan. Sebentar lagi kita akan bersama ahli pelacak pencuri karya seni. Seorang mantan agen FBI yang benar-benar menyaksikan kekacauan itu secara langsung. Ada sebelum kesana mari bahas dulu barang yang diambil para pencuri. Ya, tentu saja ada harga, tetapi barang-barang ini tak ternilai. Ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah potongan-potongan sejarah. Menurut Jasa Paris, total nilai perhiasan tersebut diperkirakan mencapai 88 juta euro. Itu setara dengan sekitar 102 juta dolar Amerika Serikat. Sekarang, apa yang mereka ambil dalam 7 menit itu? Daftarnya seperti inventaris kerajaan. Pertama, set berlian dan safir yang dikenakan oleh Ratu Marie Amelie dan Ratu Hortense, satu set lengkap yang terdiri dari tiara dan kalung. Diadem itu memiliki 24 safir salon dikelilingi lebih dari 1.000 berlian. Ini rumit, beberapa bagian bisa dilepas untuk jadi bros. Napoleon memberi Marie Louise dari Austria satu set kalung dan anting zamrud berisi 32 zamrud dan lebih dari 1.100 berlian. Mereka awalnya mengambil 9 barang, 1 ditemukan, jadi 8 masih hilang. Para ahli khawatir barang-barang itu mungkin tak akan terlihat lagi. Karena jika para pencuri melelehkannya atau memotong batu-batunya secara terpisah untuk dijual, benda-benda itu akan kehilangan semua hal yang membuatnya tak ternilai harganya. Dan setelah kekacauan perampokan minggu lalu, kaca pecah, kotak pajangan kosong, dan berita utama global, Louvre kini dibuka kembali. Sejak Rabu 22 Oktober, pengunjung kembali mengantre di bawah piramida kaca ikonik itu. Piramida yang sama yang baru ditutup beberapa hari lalu dengan garis polisi. Galeri Apollo, lokasi pencurian perhiasan, masih tutup, tapi museum sudah buka kembali pukul 9 pagi hingga 9 malam. Sementara itu, di ruang sidang Senat Prancis terjadi hal lain. Pada hari yang sama, Direktur Museum Laurence Descartes hadir di hadapan Senat Prancis untuk membahas perampokan tersebut. Dia menjelaskan bahwa perampokan permata mahkota di siang hari adalah kegagalan besar dan dia bertanggung jawab penuh. Dia tidak sempat menawarkan mundur, tapi Menteri Kebudayaan menolak. Descartes mengonfirmasi bahwa di dalam museum, alarm dan kamera berfungsi dengan sempurna. Tetapi di luar, disitulah titik lemahnya. Dan disitulah para pencuri beraksi. Dia menyebut di beberapa kamera di sekitar perimeter sudah tua dan tidak mencakup semua sisi bangunan. Yang paling penting, balkon Galeri Apollo, tempat pencurian terjadi, sama sekali tidak diawasi. Dalam kata-katanya sendiri, pada dasarnya kami tidak mendeteksi kedatangan para pencuri cukup awal. Ada beberapa kamera di sekitar perimeter tapi sudah tua. Tapi pengawasannya sangat tidak memadai. Itu tidak mencakup semua sisi luar Louvre. Sayangnya di sisi Galeri Apollo, satu-satunya kamera yang terpasang menghadap ke barat. Dan karena itu tidak merekam balkon yang terlibat dalam pembobolan tersebut. Descartes juga menyarankan bahwa penambahan penghalang akan membantu mencegah kendaraan masuk ke perimeter museum dan bahkan mengusulkan adanya kantor polisi di dalam Louvre. Dan berbicara tentang perubahan, awal tahun ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana renovasi untuk museum yang tampaknya sangat dibutuhkan. Dia amin mempercayai proyek Renaissance baru Louvre, rencana 10 tahun untuk memperluas dan meningkatkan museum itu. Poin utamanya mencakup pintu masuk baru, ruangan berpengatur suhu untuk Mona Lisa, ruang bawah tanah yang dimodernisasi, dan alur pengunjung museum yang lebih baik. Direktur Descartes telah vokal mengenai kebutuhan akan peningkatan dengan mencatat ancaman terhadap infrastruktur museum termasuk kebocoran air, fluktuasi suhu, dan masalah kebisingan. Bergabunglah bersama kami untuk membahas hal ini dengan seseorang yang berada di Louvre saat perampokan terjadi. Harry Trombitis adalah mantan agen FBI. Harry, saya tahu Anda dan istri Anda ada di Louvre. Ceritakan kepada kami apa yang Anda lihat pagi itu. Ya, kami di sana untuk, saya rasa, tur pribadi, tur kelompok kecil, dan tentu saja kami sampai di sana lebih awal. Jadi kami sedang berdiri di sekitar, di dalam area Louvre. Ada banyak patung dan benda-benda di area tersebut. Ada semacam jalan melingkar. Kami tadi berdiri menunggu kelompok kecil kami tiba.
Dan kau tahu sudah banyak orang di sana. Berkeliaran di sekitar area itu, aku melihat 3 atau 4 tentara dengan senapan mesin berdiri di samping. Dan kau tahu, sebagai penegak hukum, aku berpikir, yah, aku akan mendekat dan menyapa mereka. Jadi, aku mengucapkan bonjour, terbaikku. Berkomunikasi dengan mereka sebentar, dan mereka tampaknya tidak, kau tahu, menyadari ada sesuatu yang terjadi, dan begitu saja. Aku rasa tidak ada apa-apa telah terjadi pada saat itu, setidaknya yang mereka ketahui. Jadi kami menunggu sedikit lebih lama, lalu pemandu wisata kami datang dan kami berkumpul sebagai satu kelompok. Kamu tahu, dia memeriksa kami, lalu membawa kami masuk ke Louvre. Kami masuk melalui pintu masuk yang sepertinya memang disediakan untuk orang-orang yang sudah punya reservasi, kelompok kecil semacam itu. Kami masuk ke dalam Louvre, dan saya yakin kami sedang dalam perjalanan menuju yang pertama kami melihat. Saya kira itu kamu sesuatu seperti Mona Lisa. Saya tidak 100% yakin, tapi kami berjalan di lorong ini dan kami sudah berjalan cukup jauh. Dan tentu saja ada banyak orang di depan kami dalam hal itu. Dan pada satu titik, tiba-tiba semua orang berhenti dan kami tidak bisa mendengar apapun. Kami tidak tahu mengapa mereka berhenti atau alasannya. Tapi setelah jeda singkat, orang-orang mulai kembali ke arah kami dan kembali turun ke lorong tempat kami baru saja datang. Jadi kami sebenarnya tidak tahu alasannya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Orang-orang yang kami lihat datang ke arah kami sangat tenang. Tidak ada indikasi bahwa telah terjadi masalah atau kekhawatiran apapun. Jadi kami terus berjalan menyusuri lorong menuju pameran pertama yang akan kami lihat. Dan pada suatu saat, pemandu tur kami menerima pesan di ponselnya yang menunjukkan bahwa polisi telah memberitahu bahwa baru saja terjadi. Mereka bilang itu perampokan atau semacamnya. Dan saat itu mereka menutup museum dan semua orang diminta keluar. Jadi dia bilang, kamu tahu ini belum pernah terjadi sebelumnya, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Telah terjadi semacam pencurian atau perampokan. Ada sesuatu tentang seseorang yang mengambil beberapa perhiasan. Dia berkata, aku tidak tahu apa-apa lagi selain itu. Tapi kita harus keluar dari gedung ini. Jadi kami langsung berbalik dan sekali lagi mengikuti rombongan orang yang kami lihat keluar lewat pintu, lalu pergi ke halaman atau ke area terbuka, kamu tahu, di antara Louvre dan di dekat jalan melingkar yang sudah aku sebutkan tadi. Dia kembali berbicara sedikit kepada kami. Dia bilang, saya hanya bisa memberitahu kalian bahwa museumnya akan tutup sisa hari ini. Dia berkata, kalian tahu, kami dengan senang hati akan menjadwalkan ulang kunjungan kalian di waktu lain atau memberikan kalian tahu, mengganti uang kalian, mengembalikan uang. Tapi dia berkata, kalian tahu, itu saja yang saya tahu. Kita selesai untuk hari ini, kita tidak bisa masuk. Jadi pada saat itu kami semacam berpisah sebagai sebuah kelompok. Dan saya dan istri saya tahu bahwa kami harus mencari transportasi untuk kembali ke hotel. Jadi saya tidak ingin memesan Uber di situ juga. Saya ingin berjalan agak jauh dulu karena ada ribuan orang di sekitar. Dan salah satu hal yang saya pelajari, yang sebelumnya saya tidak tahu, adalah salah satunya. Itu adalah salah satu museum yang paling banyak dikunjungi di dunia. Dengan rata-rata 30.000 orang datang setiap hari ke Louvre. Dan jadi pokoknya kami terus berjalan ke area di mana itu adalah tempat yang bagus untuk memesan Uber. Dan kami tidak mendengar apa-apa lagi tentang itu.
Saya memeriksa ponsel saya untuk melihat berita ada di sana. Yang terbaik yang bisa saya temukan adalah bahwa sekali lagi telah terjadi semacam pembobolan dan mahkota permata Prancis telah dicuri dan tidak ada petunjuk. Pada saat itu, saya pikir saya mendengar bahwa ada 4 orang yang diduga terlibat, tetapi mereka mungkin telah melarikan diri dengan sepeda motor. Dan itu sebenarnya sangat masuk akal bagi saya karena setelah pernah menyetir atau naik Uber di daerah itu, di sana mobil-mobil ada 2 lajur dan cukup ramai. Jadi kalau mereka mencoba melarikan diri dengan kendaraan, saya rasa mereka akan kesulitan untuk kabur. Tapi sepeda motor di Paris itu, maksud saya, mereka melaju di antara mobil-mobil, mereka membelah jalur, mereka menyalip ke sana kemari, dan maksud saya, mereka melaju cukup cepat di antara mobil-mobil itu. Jadi itu sangat masuk akal buat saya. Kalau misalnya kamu ingin pergi dari Louvre dalam sebuah cara yang cepat, motor memang paling masuk akal untuk itu. Jadi kamu tahu, kami lanjut lagi, kembali ke hotel kami, tempat kami menginap dan mencari tahu sedikit lebih banyak informasi. Tidak banyak. Tapi itu cukup merangkum apa yang kami lihat. Wow, maksud saya ketika kamu tahu saya apa sebenarnya itu. Dan kemudian saya yakin, sebagai mantan agen FBI, kamu pasti pernah mendengar tentang rencana detail yang diduga mereka miliki untuk melakukan semua ini. Hei, apa yang paling menonjol menurutmu? Ya, saya pikir mereka hanya butuh 7 menit untuk masuk dan keluar. Mereka berhasil membawa kabur sekitar 100 juta dolar, maksud saya, itu sebenarnya tak ternilai, tapi sekitar 100 juta dolar perhiasan dan pusaka dari sejarah Perancis. Membawa kamu tahu, mereka turun dengan semacam lift yang sebenarnya tidak bergerak terlalu cepat, lalu mereka naik sepeda dan langsung kabur. Maksud saya, apa yang paling menonjol menurutmu tentang bagaimana mereka bisa menjalankan rencana ini? Ya, menurut saya jelas sekali bahwa mereka memang sudah punya rencana yang sudah dipikirkan matang-matang, dan maksud saya mereka tahu daerahnya. Itulah kenapa saya berpikir mungkin ini semacam pekerjaan orang dalam. Atau mereka sangat familiar, mereka sudah melakukan riset, dan kamu tahu sudah sering berada di lokasi itu sebelumnya. Jadi mereka tahu persis tata letak keamanannya, kemana mereka harus pergi. Sejauh yang saya tahu, mereka sebenarnya mencuri truk pengangkat sehari sebelumnya dan membawanya ke lokasi kejadian. Saya kira itu adalah truk yang memang sudah ada di sana dari proyek konstruksi sebelumnya dan ternyata Anda tahu, sekarang saya baru tahu bahwa truk itu memang dicuri beberapa hari sebelumnya dari sebuah perusahaan dan dibawa ke lokasi kejadian. Mereka tahu persis di mana mereka harus berada. Mereka tahu alat apa yang mereka butuhkan untuk membobol galeri Apollo di lantai 2 itu. Dan mereka memiliki alat yang tepat untuk masuk ke dalam kotak kaca tempat permata itu berada. Jadi menurut saya, sekali lagi, ini benar-benar terlihat seperti pekerjaan orang dalam, orang-orang yang sangat akrab dengan tata letak tempat itu. Mereka mungkin sudah melakukan percobaan 1 atau 2 kali. Sebelumnya, untuk memastikan bahwa mereka memahami semua yang perlu mereka lakukan dan di mana keamanan akan berada. Dan bagi mereka untuk melakukan ini saat museum masih buka benar-benar membuat saya tercengang. Saya akan mengerti jika itu sebelumnya, tapi dengan semua orang yang mondar-mandir di sana, saya benar-benar terkejut. Dan kamu tahu, sekali lagi, saya terus percaya itu pekerjaan orang dalam. Entah itu melibatkan kejahatan terorganisir atau tidak, saya rasa kita pada akhirnya akan mengetahuinya. Kamu tahu, skenario lain yang saya pikirkan adalah kita punya orang-orang di dunia kita yang kamu tahu sangat untuk kepuasan pribadi ingin memiliki barang-barang tertentu di dalamnya.
Dan kamu tahu lukisan-lukisan tertentu? Dan kamu tahu, saya pernah mendapat pelatihan tentang pencurian karya seni di masa lalu saya. Dan kamu tahu, ada orang-orang yang tidak hanya menginginkan barang-barang itu tidak hanya untuk dijual, tapi juga untuk kepuasan pribadi dan disimpan di rumah mereka sendiri. Karena itu membuat mereka senang dan merasa menjadi bagian dari sejarah. Jadi, kamu tahu, saya tidak tahu apakah itu memang salah satu kemungkinan yang terjadi dan mengapa seseorang mungkin mencoba atau menyewa orang lain untuk melakukan ini. Kamu tahu? Tentu saja. Hal lain adalah bahwa permata itu bisa saja dibongkar dengan sangat cepat dan dijual secara terpisah atau dilebur menjadi bentuk lain. Atau skenario lain yang mungkin adalah siapapun yang memilikinya ingin menyimpannya untuk sementara waktu sampai situasi tenang, lalu mencoba menjualnya pada saat itu. Jadi, sekali lagi, saya rasa kita akan segera mengetahuinya. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari penyelidikan itu, sayangnya saya tidak. Tapi kamu tahu, itu benar-benar membuat saya bingung bagaimana mereka bisa melakukan ini dengan begitu presisi dan hanya berada di sana sekitar 7 menit. Semuanya hanya memakan waktu sekitar 4 hingga 7 menit di dalam. Dan bisa lolos dari ini, saya juga mempertanyakan seperti orang lain, keamanan yang ada, bagaimana sesuatu yang begitu berharga bisa, Anda tahu, begitu tidak terjaga. Saya rasa jika Anda mau. Dan sekali lagi, semuanya benar-benar mengejutkan saya bagaimana mereka bisa melakukan ini. Dan itulah kenapa saya pikir mereka benar-benar berlatih atau mereka benar-benar sangat akrab dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang perlu mereka lakukan. Sehingga mereka yakin bisa melakukannya dan melarikan diri. Jadi luar biasa. Benar, Guy. Aku juga berpikir begitu. Direktur Louvre, setelah hadiahnya Fili, menyadari bahwa ada beberapa kamera yang tidak berfungsi karena sudah tua. Dan sepertinya mereka tahu kemana harus pergi agar mungkin tidak terlihat atau di mana letak kelemahannya. Di Louvre sampai pada titik di mana hal itu berpotensi menjadi pekerjaan orang dalam. Itu hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar paham sistem keamanan di Louvre. Mengenai pusaka dan berlian, karena kerumitan beberapa barang ini, salah satunya memiliki 1000 berlian di dalamnya. Saya lupa itu milik Raja Prancis yang mana, tapi kamu bisa membayangkan. Jika si Mona Lisa dicuri, nilainya tidak akan sebesar jika kamu memotong Mona Lisa menjadi 4 bagian. Tapi dalam kasus ini ada begitu banyak bagian berharga yang membentuk sebuah mahkota atau tiara, apapun itu. Dari sekian kamulah ketahui sebagai anggota penegak hukum, bagaimana kamu melacak sesuatu seperti ini? Dari mana kamu mulai? Di mana? Jika kamu di Louvre, lagi terlihat dalam penyelidikan. Apa yang akan kamu melakukan untuk menemukan barang-barang itu? Ya, menurutku, kamu tahu, penyelidikannya itu punya banyak sisi. Pertama, kamu tahu di tempat kejadian perkara itu sendiri, dan kamu mencari rambut, serat, dan DNA, dan ternyata mereka memang menemukan DNA di sana. Jadi kamu ingin memproses itu secepat mungkin. Kamu ingin melakukan wawancara saksi karena dengan begitu banyak orang di sekitar, kamu ingin mencoba mewawancarai sebanyak mungkin dari mereka. Karena setiap saksi melihat hal berbeda, dan yang sedang kamu coba lakukan adalah melengkapi potongan-potongan teka-teki itu. Semakin banyak orang yang kamu ajak bicara, makin banyak informasi yang kamu dapat untuk melengkapi teka-teki itu. Jadi tentu saja kamu ingin mewawancarai semua orang yang ada di sekitar lokasi pada saat itu, juga orang-orang di luar yang mungkin melihat truk datang dengan alat pengangkat dan melihat pelarian itu. Kamu ingin mewawancarai mereka juga. Kamu ingin mengambil rekaman video dari setiap kamera di seluruh area geografis itu dan melihat apakah ada sesuatu yang berharga yang bisa kamu dapatkan dari video tersebut. Ada kemungkinan mereka hanya membawa sepeda motor itu ke suatu tempat tertentu, lalu membuangnya, kemudian mereka masuk ke kendaraan lain atau sesuatu seperti itu.
Jadi kamu ingin mencoba mengikuti itu, pelarian jika kamu mau, dari kendaraan-kendaraan itu dengan mengambil semua rekaman video yang bisa kamu dapatkan di seluruh area tersebut. Dan kemudian menurutku, kamu ingin menyebarkan informasi ke media, mendorong siapa saja yang memiliki informasi apapun. Saya tidak yakin apa yang dimiliki Prancis, kamu tahu, atau Paris, apakah mereka punya layanan seperti Crime Stoppers. Jika kamu mau, jika mereka punya sesuatu seperti itu, di mana mereka menawarkan hadiah untuk informasi. Kejahatan ini tidak terjadi di ruang hampa. Seseorang pasti tahu tentang ini, seseorang tahu siapa yang terlibat, atau mereka punya teman yang mungkin telah membocorkan beberapa informasi, mungkin tentang apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan, atau apa yang sudah mereka lakukan, dan mendorong orang-orang tersebut untuk menghubungi penegak hukum dan memberikan informasi itu lagi. Saya terkejut ini memakan waktu selama ini. Sejujurnya, saya tidak tahu. Jelasnya, saya bukan bagian dari penyelidikan. Mereka sangat mungkin sudah memiliki nama-nama pada titik ini. Saya tidak tahu itu jelasnya, tapi mereka mungkin sedang mendekati orang-orang ini. Atau mereka mungkin benar-benar Anda tahu, tidak tahu sama sekali siapa orang-orang ini yang berhasil melakukan ini. Kita memang tak dapat info itu. Dan setelah pernah Anda tahu terlibat dalam kasus pembunuhan berantai dan kasus-kasus profil tinggi lainnya sebelumnya, Anda harus sangat berhati-hati dengan apa yang Anda katakan kepada media. Karena informasi itu akan tersebar ke publik, siapapun di publik bisa mengetahuinya. Orang-orang jahat, mereka yang melakukan perampokan ini. Dan mereka, lihat, mereka mendengarkan apa yang terjadi dalam penyelidikan dan itu mungkin akan menentukan langkah mereka selanjutnya. Jadi, jika mereka masih memiliki permata itu, misalnya, mereka mungkin memutuskan untuk segera memindahkannya atau melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Berdasarkan apa yang mereka dengar di media dan itu, jadi kamu tahu, saya bisa mengerti kenapa otoritas Prancis agak tertutup. Tidak banyak bicara tentang hal-hal ini. Mereka tidak ingin memberikan terlalu banyak informasi. Tapi yang terjadi adalah hal itu membuat semua orang percaya bahwa kamu tahu, mereka tidak tahu apa yang terjadi, semoga itu bukan kenyataannya. Tapi saat menangani kasus, kami selalu bilang, hey, banyak petunjuk masuk, informasi terus datang, dan kami mendapat nama-nama tersangka. Kami memeriksa semua petunjuk itu, kami meninjau rekaman video, kami melakukan ini, kami melakukan itu. Menurut pendapat saya, itu membuat masyarakat sedikit lebih nyaman. Itu, kamu tahu bahwa kami tahu apa yang sedang kami lakukan, dan kamu tahu bahwa kami sedang bekerja. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mencoba, kamu tahu, menemukan orang-orang ini dan mengembalikan permata-permata itu. Sayangnya, kamu tahu, saya tidak banyak mendengar informasi. Jadi, tapi itu tidak berarti apa yang mereka lakukan itu salah. Itu hanya berbeda dari apa yang akan kami lakukan dalam kasus khusus ini. Sangat menarik untuk melihat berapa lama ini akan berlangsung. Dan memang ada kasus seni, saya sedang mencoba mengingat salah satunya, saya pikir itu dari Massachusetts, yang saya tidak tahu apakah itu bahkan sudah terpecahkan sampai hari ini. Itu berlangsung cukup lama di sebuah museum ketika karya seni dicuri. Maksud saya sudah jelas di dalam kasus ini, ada begitu banyak perhatian terhadapnya. Sebelum kita lanjut, Harry, saya harus bertanya, apakah kamu sempat melihat Mona Lisa atau salah satu pameran aslinya? Maksud saya, kamu sudah jauh-jauh ke Paris. Itu adalah, saya tidak mau bilang itu bagian menyedihkan. Maksud saya, yang menyedihkan adalah perampokan perhiasannya. Tapi kamu tahu, itu adalah hari terakhir kami dalam perjalanan kami. Kami sudah pernah ke London dan berbagai tempat di seluruh Prancis dan pergi ke Normandia sebenarnya adalah alasan utama kenapa kami ingin pergi ke Paris, yaitu untuk melakukan perjalanan ke Normandia dan memberikan penghormatan kepada para tentara kita dan semuanya. Kebetulan sekali kami punya satu hari bebas di hari Minggu, lalu pemandu wisata kami
pengatur perjalanan kami dan semuanya. Said berkata, "Hei, kenapa tidak? Mau ke Louvre hari Minggu saat santai sebelum pulang?" Kami jawab, "Ya, itu bagus." Jadi sayangnya kami tidak sempat melihat apa-apa. Tapi aku merasa bahwa kami akan mengingat perjalanan kami ke Louvre untuk waktu yang sangat lama. Meskipun kami tidak melihat, kamu tahu, Mona Lisa atau beberapa hal lain yang kami nantikan untuk dilihat. Tapi soal kemungkinan kembali suatu hari nanti, kamu tahu kami sudah beberapa kali ke London dan Paris, jadi aku tidak melihat diri kami akan melakukan perjalanan hanya untuk pergi ke Louvre. Tapi kalau kebetulan kami berada di daerah itu dan punya kesempatan, aku yakin kami pasti ingin pergi. Kamu tahu, terakhir kali kami di Paris, Notre Dame terbakar. Jadi Wah, luar biasa. kita, Orang Prancis mungkin senang jika kamu tetap di rumah saat ini. itu yang aku katakan pada seseorang. Aku bilang, kamu tahu, kalau kita benar-benar kembali, aku akan memberitahu polisi Paris terlebih dahulu. Setiap kali aku muncul, pasti terjadi hal buruk. Baiklah, Harry Tromitas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Ini benar-benar perjalanan yang tak terlupakan. Kita lihat saja penyelidikannya nanti. Baiklah, terima kasih banyak. Jaga diri. Itu saja dari Law and Crime, langganan YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.